Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. 3 truk tabrakan beruntun, 1 sopir truk terjepit. Terekam CCTV, komplotan bobol minimarket ditangkap. Polisi ringkus penimbun solar subsidi. Inilah salah satu rekaman CCTV saat 3 pelaku melakukan pencurian di salah satu minimarket di Kota Serang. Agar tidak terekam CCTV, salah satu pelaku terlihat mengenakan penutup kepala sambil merangkak saat mengambil sejumlah barang. Di sejumlah minimarket, pelaku biasanya mengambil barang seperti rokok, kosmetik, dan uang tunai pada dini hari dengan cara merusak atap dan plafon minimarket. Meski sudah berusaha menutupi identitasnya, namun polisi akhirnya bisa menangkap komplotan ini. Salah satu pelaku ditangkap saat sedang menjual rokok curian di Pasar Induk Rau, Kota Serang. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, komplotan ini sudah 9 kali melakukan pembobolan di 9 minimarket dan 1 rumah kontrakan. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa linggis, tang, pisau, dan korek api berbentuk pistol yang selalu dibawa pelaku saat melakukan kejahatan. Kami dari Polres Serang Kota dan jajaran berhasil mengamankan 3 orang pelaku surat pencurian dan pemberatan yang terjadi di sekitar 9 TKP dan rata-rata pelakunya melakukan aksi di Indomaret dan Alfamart, ada juga di kos-kosan. Untuk pasal yang kami kenakan yaitu pasal 363 dengan ancaman hukuman paling maksimal yaitu 7 tahun penjara. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, uang hasil kejahatan juga digunakan untuk membayar hutang dan berfoya-foya. Melaksanakannya jam berapa? Jam setengah 12. Oh, setengah 12. Jadi sengaja pakai mukena biar dari pulang dari masjid gitu? Iya. Oh, dibilang ibu-ibu? Kamu mukenanya utuh, yang bawah pakai nggak? Pakai. Pakai semua utuh? Pakai semua. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Inilah video yang memperlihatkan penangkapan penimbun solar bersubsidi oleh polisi. Petugas dengan seksama memeriksa mobil box yang telah dimodifikasi oleh pelaku. Penangkapan pelaku yang bernama John Prasasto Simbolon ini berawal dari laporan seorang pengawas SPBU yang curiga dengan gerak-gerik pelaku saat mengisi solar bersubsidi menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi bernomor polisi E8432ME. Atas laporan tersebut, polisi bergegas menuju lokasi dan langsung memeriksa pelaku dan mobil box tersebut. Petugas juga menemukan 2 tangki berkapasitas 1 ton solar subsidi di dalam mobil tersebut. Dari keterangan pelaku, modus yang digunakan adalah dengan memakai barcode dan nomor polisi yang berbeda di setiap melakukan pembelian solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Tangerang Selatan. Hingga kini petugas masih mengejar satu pelaku utama bernama Jeffrey Simarmata yang tak lain adalah bos dari John Prasasto Simbolon. Pengawas melaporkan ke Binamas Polsek terdekat, kemudian setelah dilaporkan tim Opsnal Reskrim Polsek Serpong dan juga tim Opsnal Satreskrim Unit Krimsus Polres Tangerang Selatan ke TKP, kemudian mengecek dan juga menginterogasi pengemudi Mitsubishi L300 tersebut. Kemudian didapati bahwa di dalam mobil box tersebut ada 2 tangki besar berukuran 1 ton yang di dalamnya berisikan bahan bakar solar subsidi.
Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Meski berulang kali ditindak, namun para peserta pemilu tampaknya tetap membandel, tetap memasang alat peraga kampanye di lokasi yang dilarang oleh KPU. Anggota Bawaslu Kota Cilegon mencopot sebanyak 1.044 alat peraga kampanye. Ribuan APK ini disita oleh Bawaslu dan Satpol PP setelah menertibkan di beberapa lokasi. APK ini menyalahi aturan yang telah ditentukan KPU. APK ini sebelumnya dipasang di pohon, tiang listrik, dan di pinggir jalan protokol. Rencananya APK ini akan dimusnahkan karena APK yang telah disita tidak bisa diambil kembali oleh pemiliknya. Kita menghimpun sebanyak 1.044 APK yang melanggar tempat pemasangan. Mayoritas di tempat mana sih mereka dipasang APK? Di jalan-jalan yang dilarang, salah satunya ada di pepohonan, jalan protokol, di tiang listrik, dan di kawasan industri BUMN. Bawaslu sebelumnya telah memberikan himbauan kepada peserta pemilu agar memasang APK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Cilegon. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.